Table yang ketiga. Baik, saya akan buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta Roundtable Bisa AI edisi yang ketiga. Roundtable merupakan weekly seminar yang diadakan rutin setiap 2 kali seminggu melalui channel Bisa Tampil. Bisa Tampil merupakan online video conference yang dapat diakses melalui web dan Android. Direncanakan iOS juga dapat tersedia di bulan depan. Bapak Ibu dapat menggunakan Bisa Tampil untuk berbagai keperluan seperti proses kegiatan belajar mengajar, rapat, kolaborasi, dan lain-lain secara gratis. Bapak Ibu juga dapat menyesuaikan dengan jumlah tim, jumlah jam, dan kapasitas sehingga Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur premiumnya yang bervariasi mulai dari Rp10.000 hingga dengan Rp1.000.000. Kembali lagi ke Roundtable. Jadi program ini merupakan program yang rutin kita jalankan setiap minggunya, di mana kami akan mengundang para pakar yang ahli pada bidangnya. Pada Roundtable edisi yang pertama, Bisa AI telah mengundang pakar-pakar di bidang pendidikan. Kemudian pada Roundtable edisi yang kedua, Bisa AI telah mengundang pakar di bidang machine learning. Nah, pada edisi Roundtable yang ketiga ini, Bisa AI mengundang para pakar yang ahli di bidang informatika kesehatan dan juga ahli kedokteran. Ya. Seperti yang sudah dilihat di poster yang sudah dibagikan, baik melalui channel sosial media Instagram Bisa AI maupun YouTube Bisa AI, ya, ada 2 pemateri pada hari ini yang akan berbagi kepada kita semua mengenai topik terkait informatika kesehatan dan juga topik mengenai COVID-19. Baik, siapa saja pematerinya? Yang pertama adalah Bapak Dewa Ngakan Gede Wahyu Mahatma Putra, Mars, dosen dari Universitas Jember. Dan yang kedua adalah Dr. Adin Primananda, dokter umum dan expert dari Telehealth AI. Baik, mungkin sebelum dimulai, saya akan membacakan CV-nya dari Bapak Dewa terlebih dahulu. Ya, Bapak Dewa Ngakan Gede Wahyu Mahatma Putra, lulus sarjana dari Institut Teknologi Bandung, melanjutkan studinya di Magister Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, mengambil program manajemen rumah sakit. Saat ini beliau merupakan dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Baik, untuk mempersingkat, mungkin kita sama-sama sambut Bapak Dewa Ngakan Gede Wahyu Mahatma Putra akan menyampaikan topik mengenai informatika kesehatan. Baik, Bapak Dewa, dipersilakan. Oke, selamat pagi ya, selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman semua. Perkenalkan ya, tadi Pak Ustaz juga sudah mengenalkan saya Dewa, biasa dipanggil Dewa. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menceritakan atau berbagi pemahaman saya tentang pemanfaatan atau tentang teknologi informasi di bidang kesehatan. Jadi, saya screen sharing dulu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk Bisa AI sudah memberikan kesempatan saya dan sudah memberikan semacam wadah untuk teman-teman di sini. Nanti teman-teman bisa mendapat materi dan bisa sharing tentang informatika kesehatan. Nah, jadi ini sudah tampil, sebenarnya saya langsung mulai ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai apa itu informatika kesehatan ya, dan tujuannya untuk pencegahan dan penanggulangan dampak COVID-19 yang saat ini menjadi pandemi di dunia dan di masyarakat atau di Indonesia ya. Ini CV singkat saya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Ustaz. Jadi saya lebih saat ini saya tertarik atau melakukan banyak penelitian dan publikasi yang terkait dengan salah satunya itu melalui bidang rekam medis. Saya melakukan penelitian tentang evaluasi test,
Terus saya juga melakukan penelitian dan publikasi di bidang teknologi informasi kesehatan itu tentang saya analisis opini terkait dengan BPJS Kesehatan yang kemarin sempat booming karena ada kenaikan tarif dan ada sekarang turun lagi tarifnya. Nah itu jadi banyak opini-opini yang di masyarakat. Terus juga saya meneliti tentang bagaimana tanggapan atau opini masyarakat tentang COVID-19. Jadi ada sebuah berita atau ada sebuah informasi tentang COVID itu masyarakat mengeluarkan suatu pendapat atau opini, sehingga kita perlu tahu bagaimana tanggapan mereka terhadap suatu informasi. Apakah mereka setuju terhadap informasi tersebut, atau mereka mencari tahu lebih dalam, atau mereka langsung percaya saja. Nah itu bisa dilakukan analisis. Terus saya juga melakukan penelitian terkait dengan pemodelan ya. Jadi penelitian terakhir itu saya melakukan penelitian mengenai pemodelan dan pengembangan aplikasi untuk mengukur atau untuk mengetahui bagaimana tingkat kesiapan pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi mungkin atau pemerintah pusat terhadap penanganan COVID-19. Jadi mungkin teman-teman di sini semua mungkin mempunyai ide atau tertarik untuk melakukan penelitian bersama, nanti bisa mengontak saya lewat email atau lewat nomor HP yang telah tersedia di ya. Jadi itu pengenalan singkat dari saya. Kita lanjut ya ke materi. Jadi kenapa sekarang itu banyak dilakukan penelitian ya dari segala bidang ya, penelitian terkait dengan COVID-19. Ya, jadi dari segala bidang, mulai dari informatika, dari kesehatan, dari ekonomi, bisnis, hukum, politik, itu semua penelitian itu terkait dengan COVID-19. Kenapa? Karena sampai saat ini ya, menurut data yang saya ambil dari covid19.go.id ya, jadi di dunia sendiri itu hampir 3, atau lebih dari 3,72 juta masyarakat atau warga dunia itu terkonfirmasi terkena COVID-19 ya. Itu 1,31 jutanya sembuh dan 0,2 itu sekitar 257 ribu warga dunia itu meninggal karena COVID-19. COVID ini sendiri sudah menyebar di 215 negara sampai saat ini. Jadi begitu besarnya, begitu tingginya angka infeksi dari virus COVID ini, sehingga menyebabkan dunia ini mengalami pandemi secara global, mengalami permasalahan yang jadi mempengaruhi seluruh lapisan ya, mulai dari ekonomi berpengaruh, bisnis, hukum, politik, tatanan negara, semua terpengaruh akibat COVID-19 ini. Ya, sehingga di data di Indonesia sendiri 13.000 sudah positif ya, jadi 13.000 positif, 0,4 ribu sembuh, dan 0,9 itu meninggal, 0,9 ribu itu meninggal, sekitar 90 ribu meninggal. Jadi begitu masifnya virus ini, begitu besarnya dampak virus ini, sehingga ini pandemi ini menggoncang dunia ya, membuat dunia ini menjadi panik, menjadi bingung apa yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan ini. Jadi selain permasalahan kesehatan, peran dari seorang IT atau peran dari seorang informatika, teknologi informasi, sistem informasi ini mempunyai peran yang cukup baik atau cukup saat ini itu cukup diperlukan atau mungkin sangat diperlukan ya. Jadi perkembangan IT saat ini sangat diperlukan agar dampak dari virus ini itu bisa berkurang. Ya, jadi kalau kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi untuk teman-teman di sini ya yang ingin semacam melakukan penelitian atau ingin memberikan sumbangsihnya bagi dunia ya, bagi Indonesia, bagi dunia, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di sini ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang pelajar, atau ada yang mahasiswa, ada yang praktisi di bidang kesehatan, ada yang praktisi IT. Apa yang diperlukan oleh dunia saat ini? Ya, jadi yang pertama yang diperlukan untuk dipelajari adalah bagaimana mengembangkan atau membuat sebuah software atau perangkat mobile ya, jadi software untuk mobile ya, software untuk diinstal di handphone yang baik itu Android atau iOS
Ya, jadi perlu kalian belajar hal seperti itu. Ya, jadi semakin dilirik oleh masyarakat. Jadi yang awalnya pertemuan atau rapat atau kuliah, sekolah, itu semua awalnya dilakukan dalam kelas, di dalam ruangan. Sekarang mulai bergeser. Ya, masyarakat mulai memanfaatkan HP atau handphone atau tabletnya atau laptopnya untuk mulai bekerja di sektornya masing-masing. Ya, jadi sehingga perlu dikembangkan sebuah software, baik itu mobile, web, atau desktop, agar dapat memudahkan pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah mengenai infrastruktur jaringan. Jadi teman-teman, ya khususnya yang di bidang jaringan atau networking ya, itu merupakan dasar dalam untuk memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Jadi dengan adanya infrastruktur jaringan yang baik, jadi semua aplikasi, semua proses tatap muka online atau rapat online atau belajar online itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, jadi teman-teman yang bergerak di networking atau di bidang jaringan itu mempunyai peran yang besar untuk mensukseskan atau untuk mengurangi dampak dari COVID-19. Ya, jadi yang pertama ada software, jadi yang kedua teman-teman bisa belajar atau bisa memberikan sumbangsi di bidang jaringan. Yang ketiga, analisis dan pengolahan big data. Nah, ini di dunia IT saat ini ya, terdapat berbagai macam data yang sebenarnya telah tersedia. Tapi kemampuan orang untuk memanfaatkan data tersebut sangat terbatas sampai saat ini. Ya, jadi data mengenai biodata, baik itu nama, alamat, tanggal lahir, itu tersimpan di datanya Kemendagri ya. Data KTP itu tersimpan di data di Kemendagri. Terus data mengenai pendidikan itu tersimpan di website sekolah masing-masing. Jadi dengan data kesehatan tersimpan di rumah sakit atau di puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan ini. Jadi dengan adanya banyak data tersebut, kita bisa melakukan analisis sebenarnya. Ya, kalian bisa melakukan analisis untuk mengetahui bagaimana misalnya dampak dari perpindahan migrasi penduduk, ya, perpindahan penduduk terhadap penyebaran virus COVID-19. Nah, itu saat ini belum banyak orang yang bisa seperti itu. Datanya ada, toolsnya ada, ya, alat-alatnya atau softwarenya ada, tapi orang yang mampu menganalisis atau mengolah data tersebut masih terbatas. Itu menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan sampai saat ini. Ya, terus yang keempat, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi berbagai macam data tersebut atau big data tadi, yang telah saya sampaikan tadi, berbagai macam big data tadi sebenarnya bisa diolah sehingga menjadi sebuah artificial intelligence, menjadi kecerdasan buatan, menjadi sebuah software yang mampu atau dia mempunyai atau bisa memberikan keputusan sendiri berdasarkan hasil analisis dari big data tersebut. Ya, jadi terus yang kelima juga ada namanya machine learning ya, jadi sebuah mesin ya, jadi kalian belajar untuk bagaimana mesin tersebut agar dapat mempelajari hal-hal baru. Jadi teman-teman mungkin membuat sebuah mesin yang mampu menerima banyak data, sehingga mesin tersebut semakin lama akan semakin jago atau semakin hebat dalam menganalisis sesuatu. Ya, jadi dia semakin banyak dapat input, otomatis dia proses analisisnya akan semakin baik, semakin pintar, sehingga dia dapat membantu mungkin pemerintah, membantu pemangku kebijakan untuk membuat suatu keputusan. Ya, terus yang keenam, kalian bisa juga mempelajari tentang augmented atau virtual reality. Ya, bisa mempelajari tentang augmented reality atau virtual reality. Ini adalah sebuah software atau sebuah pengembangan baru, sebuah teknologi baru yang sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan.
Jadi semua ini ya AR ya atau AR atau VR tersebut biasanya digunakan dalam dunia pendidikan. Ya, kita bisa lihat sendiri sekarang dunia pendidikan itu mengalami pergeseran ya, yang awalnya harus belajar di kelas, harus praktikum di kelas. Jadi dengan pemanfaatan AR atau VR ini, ya augmented reality atau virtual reality ini, hal ini bisa mendukung proses belajar mengajar tersebut di luar kelas. Ya, karena ada pandemi ini belum bisa memungkinkan belajar di kelas, sehingga dengan dibantu dengan AR atau VR, proses belajar mengajar di kelas itu bisa berjalan dengan baik. Ya, terus yang ketujuh adalah robotik. Ya. Jadi segala macam pekerjaan yang dilakukan secara manual oleh manusia itu trennya ke depannya bakal berubah menjadi robotik. Kenapa? Karena akibat dari pandemi ini proses atau kegiatan tatap muka, kegiatan interaksi antar manusia itu jauh berkurang untuk ke depannya. Setahun, 2 tahun, mungkin sampai 10 tahun akan datang akan semakin berkurang proses tatap muka tersebut atau proses interaksi langsung tersebut. Sehingga diperlukan namanya robotik. Ada robot atau ada mesin yang bisa bergerak secara sendiri, hanya diatur di komputer, mesinnya bergerak sendiri. Nah itu kedepannya sih sangat diperlukan. Semua pekerjaan yang awalnya harus dikerjakan secara manual oleh orang, oleh manusia, bisa atau bisa memanfaatkan robot, sehingga interaksi sosial itu bisa dikurangi karena pandemi ini cepat berlalu, pandemi COVID ini cepat berlalu, atau pandemi ini tidak terulang lagi. Jadi, ya, itu di dunia teknologi informasi. Kita lanjut ke riset ya. Jadi ada banyak sebenarnya peluang untuk teman-teman meneliti atau teman-teman mau mengembangkan sesuatu di bidang dia memanfaatkan teknologi informasi ya khususnya untuk baik itu untuk pencegahan atau penanggulangan dampak dari COVID-19 ini. Jadi teman-teman mungkin sebagai seorang pelajar atau seorang mahasiswa atau mungkin praktisi di bidang kesehatan atau di bidang IT ya untuk kedepannya pasti segala macam penelitian atau segala macam pengembangan itu akan mengacu pada untuk mengurangi dampak dari COVID-19 ini. Nah, jadi macam-macam bisa ini jenis penelitiannya atau jenis pengembangan software ini macam-macam. Yang pertama ya, ada untuk pencegahan virus. Nah, jadi teman-teman bisa mengembangkan baik itu aplikasi, software atau hardware ya, yang terkait dengan bagaimana kita dapat mencegah virus tersebut. Yang kedua, peluang riset yang bisa dilakukan atau pengembangan software yang bisa, software, hardware atau apapun teknologi yang bisa dikembangkan itu terkait dengan pengendalian virus. Ya, bagaimana kita mengendalikan atau berdamai dengan virus tersebut, ya, bisa berupa pengamanan atau upaya pengendalian ya, upaya menekan sedikit mungkin ya, dengan memanfaatkan teknologi untuk mengurangi penularan virus tersebut atau virus COVID-19. Yang ketiga, ada namanya manajemen pelayanan dan perawatan pasien. Nah, ini khusus di bidang kesehatan. Jadi teman-teman bidang IT, teman-teman yang bergerak di bidang teknologi informasi, bergerak di bidang informatika kesehatan, itu bisa memberikan bisa memberikan sumbangsi, bisa memberikan keahliannya, kemampuannya untuk membantu para tenaga kesehatan, untuk membantu atau untuk membantu banyak fasilitas kesehatan untuk masyarakat. Mungkin mau membantu rumah sakit atau mau menolong rakyat atau menolong masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil. Ya, jadi ada namanya manajemen pelayanan dan perawatan pasien. Bagaimana pasien yang sudah sakit atau pasien yang
sudah terkena COVID itu mendapat pelayanan dan perawatan yang baik. Ya. Karena pendapatan masyarakatnya nol, masyarakat bisa kerja, tidak mencari nafkah, ya. Pendapatannya nol, sedangkan konsumsi itu cenderung bertambah. Ya, jadi membeli makanan, harus membeli kuota atau pulsa, membayar listrik, pasti bertambah. Nah, sehingga kemampuan itu jadi rendah sekali. Jadi rendah mungkin bisa minus karena meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi minus. Jadi kalian punya peran nanti dalam bagaimana membantu keberlanjutan dari sebuah bisnis atau usaha. Ya, terus yang bisa kalian kembangkan atau kalian membuat sebuah usulan itu terkait dengan pembelajaran sama COVID-19, metode pembelajaran ya masa pandemi. Jadi seperti saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa kondisi seperti sekarang ini semua metode pembelajaran baik itu sekolah, baik itu kuliah atau tempat les, kursus, workshop dan lain-lain itu berseminar, ya itu akan semuanya bergeser ke arah digital semua. Ya, jadi teman-teman di sini bisa mengembangkan atau bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan metode pembelajaran yang tepat. Ya, itu peluang bisnis atau peluang riset atau peluang pengembangan sebuah sistem untuk mencegah dan menanggulangi COVID-19. Saya ambilkan contoh ya. Jadi terkait topik yang pertama tentang pencegahan virus ya, dengan memanfaatkan berbagai produk dan aktivitas. Jadi yang pertama dengan pengembangan robotik atau sebuah sistem otomatis ya, untuk melakukan tindakan pencegahan. Jadi teman-teman yang suka di bidang robotik atau tertarik di bidang robotik, kalian bisa mengembangkan sebuah mesin otomatis atau sistem otomatis yang dapat memberikan pencegahan atau dapat melakukan pencegahan dari pandemi COVID ini. Misalnya yang saya tahu itu robotik kan ada yang namanya robot untuk yang mengikuti jalur gitu kan, ada kan? Ya robot bentuknya kayak mobil, terus dia berjalan itu mengikuti jalur yang telah berupa pita atau berupa garis gitu. Jadi dia robotnya ngikutin garis tersebut. Nah, bisa dikembangkan robot tersebut dengan ditambahkan alat penyemprot desinfektan misalnya. Jadi mungkin karena wilayah tersebut berisiko tinggi atau suatu wilayah zona merah dari COVID-19, sehingga manusia atau orang itu nggak bisa masuk ke zona tersebut. Kalau dia masuk harus karantina 14 hari. Nah, untuk mengurangi dampaknya ke manusia bisa kita gunakan robot. Jadi robot dipasangin mesin semprot desinfektan, misalnya dia tinggal jalan ngikutin jalur tersebut, dia nyemprot otomatis, terus dia bisa mendeteksi ada manusia atau ada objek yang menghalangi, dia bisa belok atau dia bisa menghindari objek tersebut. Gitu ya. Terus pemanfaatan CCTV ya. Jadi pemanfaatan CCTV juga merupakan mesin otomatis di sana. Jadi CCTV yang setahu saya itu di Tiongkok ya sudah dilengkapi dengan, atau di bandara-bandara sudah dilengkapi dengan alat pendeteksi suhu tubuh. Nah, itu kan otomatis dia mampu mendeteksi dari berapa suhu tubuh orang yang lewat-lewat atau orang yang berlalu-lalang di depannya itu bisa dideteksi, sehingga orang yang suhu tubuhnya tinggi yang diduga mengalami demam atau suhu tubuhnya atau orang sakit lah ya, bisa terdeteksi dengan baik. Jadi dia terdeteksi sehingga bisa diperingatkan. Sistem tersebut akan memperingatkan petugas setempat untuk mengevakuasi orang tersebut atau setidaknya mencegah orang tersebut berinteraksi dengan masyarakat lain. Ya, terus yang berikutnya untuk pencegahan bisa menggunakan IoT, jadi Internet of Things dan Big Data.
Jadi IoT ini adalah segala hal yang ada di internet, ya, Internet of Things panjangannya. Jadi penggunaan berbagai macam hal yang terhubung dengan internet atau big data untuk mengolah dari informasi penyakit. Nah, jadi saya lihat atau saya dapat data informasi dari Tech in Asia. Ya, jadi ada sebuah startup namanya Blue Dot yang bisa kalian lihat di gambar ini. Jadi ini startup Kanada. Jadi startup yang bergerak di bidang analisis big data ini dia mampu mendeteksi virus corona. Jadi sebelum virus corona itu menyebar, kalau nggak salah akhir Desember kalau nggak salah, startup Blue Dot ini sudah mampu mendeteksi ada virus corona. Ya, bisa kita lihat di kotak yang satu ini, Blue Dot berhasil memprediksi kehadiran virus corona seminggu lebih cepat dari CDC dan WHO. CDC itu lembaga punya Amerika, lembaga untuk menangani kasus-kasus infeksi atau penyakit menular. Ya, jadi Blue Dot ini mampu memprediksi bagaimana caranya. Jadi dari startup Kanada ini mampu memprediksi bahwa akan ada suatu virus yang tingkat penyebarannya tinggi dan mematikan. Bagaimana cara kerja dari startup tersebut? Jadi mereka itu sistem mereka menyaring informasi dari 65 bahasa. Ya, jadi informasi tersebut berisi laporan penyakit, ya, laporan penyakit hewan, terus ada keluhan-keluhan dari orang-orang yang masuk rumah sakit. Ya, jadi orang masuk rumah sakit kan ya, saya sakit sesak nafas atau saya demam. Nah, itu di data itu dikumpulkan, dianalisis. Kok terus-terusan ada orang masuk rumah sakit demam terus nih, setiap hari ada 5 orang, 10 orang, malah 15, 100 orang setiap harinya. Itu dikumpulkan datanya. Terus data juga dari maskapai global. Ya, jadi dari startup ini, Blue Dot ini, dia menganalisis data atau informasi mengenai penerbangan dari Wuhan ke luar negeri atau sebaliknya. Mereka menganalisis sehingga mengetahui kira-kira dampak atau virus ini akan menyebar ke negara mana saja. Mereka sudah mampu menganalisis tersebut. Ya, jadi dia setelah data tersebut ada terkumpul semua, dianalisis menggunakan AI atau Artificial Intelligence, AI ya, bahasa Indonesia AI. Jadi mereka menganalisis menggunakan AI, ya, sehingga dari hasil analisis tersebut bisa digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan oleh negara tersebut. Ya, mereka sudah memperingatkan ke Amerika, ke WHO bahwa akan ada gelombang virus, bahwa akan ada suatu penyakit yang berpotensi menjadi pandemi. Seminggu lebih cepat dari CDC dan WHO. Ya, jadi itu manfaat dari big data. Data yang sangat banyak tersebut dianalisis, diolah, sehingga mengeluarkan suatu semacam acuan atau semacam bahan pertimbangan apa yang harus dilakukan oleh suatu negara, apa menyetop transportasi atau menutup atau dan lain-lain. Ya. Terus yang ketiga, mereka lantas menarik kesimpulan ilmiah dari para ahli epidemiologi. Ya, jadi mereka tidak serta-merta menggunakan hasil analisis AI tersebut. Ya. Mereka tetap berkonsultasi dengan para ahli epidemiolog. Ya, jadi dari data AI tersebut, kan AI tersebut memberikan analisis ya, nah itu analisis AI tersebut atau analisis mesin tersebut tidak langsung digunakan, jadi dikonsultasikan ke epidemiolog atau orang yang ahli di bidang penyakit di masyarakat. Mereka konsultasi, diskusi bagaimana seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Itu ya, itu peran dari informasi kesehatan. Ya, jadi hasil prediksi dari ini ya, di kotak yang keempat, prediksi yang Blue Dot hasilkan tersebut menunjukkan virus corona itu menyebar dari Wuhan ke Bangkok, ke Seoul, ke Taipei, Tokyo dalam beberapa hari saja. Itu hebatnya dari hasil analisis big data. Ya, jadi segala macam keputusan itu berdasarkan hasil analisis, tidak gegabah
oh ada berita seperti ini, dianalisis dulu, dikonsultasikan, diskusikan, baru dikeluarkan bahwa saya menyaksikan virus SARS. Ya, jadi ada banyak kelelahan mental dan fisik saat itu. Lalu saya berpikir jangan sampai hal ini terulang lagi. Jadi tahun 2003 IoT, pemanfaatan IoT dan Big Data ini belum sebagus sekarang. Masih terbatas, sehingga dulu pada tahun 2003 pandemi SARS itu banyak menyebabkan kematian. Nah, jadi dengan adanya IoT dan Big Data diharapkan nanti teman-teman bisa memberikan kontribusi untuk sebuah wilayah, negara, atau untuk sebuah kesehatan ya, agar dapat mengurangi dari atau mencegah virus tersebut lebih menyebar. Itu dari sisi pencegahan. Lalu bagaimana dari sisi pengendalian? Ya, apa yang bisa tenaga atau apa yang bisa sebagai ahli informatika kesehatan atau sebagai ahli di bidang teknologi informasi ya bisa memanfaatkan skillnya untuk pengendalian virus dengan menggunakan teknologi. Yang pertama, kita bisa melakukan pemetaan kasus positif atau ODP, ya, orang dalam pemantauan. Ya, terus PDP, pasien dalam pemeriksaan, ya, terus zona transmisi lokal, terus yang merah, yang kuning, dan sebagainya. ODP tadi saya salah sebut. ODP itu orang dalam pengawasan, yang dalam pemantauan. PDP baru pasien dalam pengawasan. Maaf, saya salah sebut. Ya, jadi bagaimana kita bisa memetakan kasus positif COVID-19, terus bagaimana memetakan orang dalam pemantauan, ya, dan pasien dalam pengawasan. Baik itu di zona transmisi lokal, atau ada zona merah, zona kuning, dan sebagainya. Jadi seperti yang kalian lihat di gambar ya, di sini ini saya kutip dari covid19.go.id, jadi data dari pemerintah. Dan sampai saat ini data yang bisa saya percaya itu yang data ini sementara ya. Jadi ini data yang paling terbuka untuk masyarakat. Jadi selain pemetaan tersebut ya menggunakan sistem informasi geografis ya, yang bisa dilakukan lainnya adalah pemantauan penyakit dengan IoT dan Big Data secara real time. Jadi ini datanya update terus setiap saat. Ada kasus baru dilaporkan, sehingga data tersebut update. Ini data bulan April ya. 28 April saya ambil nomornya. Itu kasus per provinsi, DKI Jakarta sekian, Jawa Barat sekian, Jawa Timur sekian, dan setiap provinsi lain. Jadi bisa kita lihat di sini gambar yang bulat-bulat merah ini merupakan pemetaan kasusnya. Ya, jadi di daerah Jawa ini hampir seluruh wilayah terkena. Di Sumatera hanya di kantong-kantong tertentu atau wilayah-wilayah tertentu. Bisa dilihat di Jayapura hanya 2 titik. Nah ini sebenarnya menjadi pertanyaan buat kita. Apa memang benar Jayapura itu kasusnya sedikit? Ya, atau Jayapura belum terlaporkan kasusnya? Ya, mengingat jarak atau lokasi antar wilayah tersebut sangat berjauhan. Tapi mungkin juga ada kasusnya sedikit karena mereka sudah social distancing dari zaman dulu. Ya, mereka sudah menjaga jarak mungkin antar rumah di wilayah yang di pedalaman ya, mereka sudah menjaga jarak terlebih dahulu sehingga mereka terhindar dari virus-virus yang berasal dari wilayah luar. Mereka sudah social distancing, sudah PSBB dari zaman dulu. Ya, jadi dengan kearifan lokal mereka bisa mencegah penularan virus dari luar. Ya, dengan adanya sistem seperti ini, pengendalian virus itu dapat dilakukan dengan mudah. Ya, atau setidaknya dapat dilakukan dengan lebih baik. Kita tahu, ternyata di daerah ini yang lebih banyak, di daerah Jawa misalnya, atau di daerah Sumatera banyak, jadi segala alokasi, baik itu dana, baik itu tenaga kesehatan atau alat kesehatan itu bisa dialokasikan ke daerah yang paling banyak dampaknya, yang paling banyak kasusnya. Ya, jadi data yang dihasilkan oleh
Sistem ini bisa membantu pemerintah dalam mengambil keputusan. Apa harus dilakukan PSBB atau lockdown total, atau hanya dilakukan social distancing saja. Jadi segala macam data ini bisa digunakan untuk membantu pemerintah mengambil keputusan. Itu ya di bidang pengendalian virus. Terus sekarang di bidang ini data yang sebarannya, ini yang terbaru yang saya ambil tadi. Ada grafik, ada peta seperti ini. Ini epicentrum-nya atau di daerah yang paling pertama kali kena itu kan di Jawa Barat ya, di Depok, terus menyebar ke Jakarta. Jadi pusatnya di sini. Ini data perkembangan kasus positif COVID di Indonesia saat ini per tanggal ya. Naik turun, ada peningkatan, ada penurunan. Terus kasus per provinsi, jadi yang paling tertinggi itu adalah DKI Jakarta. Terus dan segala dan semua provinsi ya, ada semua nih di sini. Lanjut ya. Sekarang untuk manajemen pelayanan dan perawatan pasien. Jadi tadi kan lebih ke pencegahan dan pengendalian. Sekarang bagaimana kita mengatur atau memanage agar pelayanan atau perawatan kepada pasien, baik itu pasien yang positif COVID atau pasien yang sakit yang lainnya, itu tidak terbengkalai, atau pasien lainnya itu tidak putus pengobatan. Jadi yang pertama kita bisa memanfaatkan sistem informasi geografis ya, untuk pemetaan pasienkes dan fasilitasnya. Dengan adanya social distancing atau dengan adanya PSBB, kan otomatis warga atau masyarakat yang sakit itu terbatas untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan pengobatan di rumah sakit atau di puskesmas atau di dokter. Nah, jadi dia terbatas, nggak bisa yang jauh-jauh. Yang awalnya dia sakit satu sakit tertentu, dia harus berobat ke rumah sakit provinsi atau rumah sakit pusat. Tapi karena ada social distancing, karena ada PSBB, dia dilarang lewat dari wilayahnya atau dilarang melintasi wilayah. Sehingga perlu adanya pemetaan pasien ke situ. Jadi masyarakat itu nggak bingung dia harus berobat kemana. Misalnya dia perlu spesialis penyakit dalam, atau dia perlu spesialis mata. Dia nggak tahu di mana dokter di dekat daerah saya ada dokter spesialis mata. Nah itu kan masyarakat mungkin di kota gampang ya informasi, tapi kalau di daerah masih terbatas informasi tersebut. Jadi teman-teman bisa menggunakan sistem informasi geografis untuk memetakan pasien ke rumah sakit A misalnya atau rumah sakit B menyediakan dokter spesialis ABCD, dokter mata atau dokter bedah dan lain-lain. Jadwal jaganya adalah jam sekian hingga jam sekian. Terus hari yang jaganya dia Senin sampai Rabu, dan poliklinik apa. Yang Kamis sampai Jumat itu dokter apa yang jaga. Nah itu perlu itu informasi seperti itu. Sehingga masyarakat yang awalnya berobat jauh-jauh bisa memanfaatkan fasilitas lokal di wilayahnya. Dengan pemetaan geografis seperti ini juga masyarakat bisa dengan mudah mengetahui ya daerahnya itu siap atau enggak untuk menghadapi suatu penyakit. Ya, pemerintah juga bisa memanfaatkan data SIG ini, sistem informasi geografis ya, untuk memetakan bagaimana kesiapan wilayahnya dalam menangani suatu penyakit, baik itu COVID atau penyakit-penyakit lainnya. Ya, terus yang kedua ada namanya teknologi telemedicine, ya, telemedicine, telehealth atau e-health. Ya, jadi telemedicine itu pengobatan jarak jauh. Ya, kalau telehealth itu pemeriksaan kesehatan jarak jauh. Ya, terus ada electronic health, ini yang berbasis elektronik, baik itu aplikasi atau software ya, itu namanya e-health. Apa yang bisa kontribusinya dilakukan? Telemedicine, telehealth ini atau e-health itu bisa melakukan konsultasi daring. Ya, yang awalnya pasien harus ngantri ke poli
datang pagi jam 5, sampai mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami hal tersebut ya. Jadi jam 5 berangkat dari rumah sampai rumah sakit, baru daftar, setelah daftar pindah ke poli, di poli ngantri lagi sampai jam 10 gitu ya. Setelah jam 10 dapat pemeriksaan, pindah ke apotek, ngantri lagi di apotek gitu. Jadi itu bisa dikurangi sebenarnya ya, apalagi dengan adanya kasus COVID-19 ini, hal tersebut bisa diubah ya. Yang harus konsultasi langsung bisa dilakukan dengan konsultasi daring ya, untuk melaporkan bagaimana perkembangan kondisi kesehatan seseorang. Misalnya yang rutin kan penyakit jantung atau penyakit paru, penyakit dalam itu rutin ya konsultasi. Entah itu dia sebulan sekali misalnya harus ke poli tersebut, atau mungkin sebulan 2 kali. Nah, dengan konsultasi rutin tersebut sebenarnya kan bisa dilakukan secara daring. Di mana dia ketemu pasiennya, sehingga pasien tersebut nggak harus ke rumah sakit, nggak harus ke puskesmas, atau nggak harus ke dokter praktek, bisa dilakukan secara daring atau online. Ya, jadi mengurangi interaksi sosial, mengurangi atau mencegah penyebaran dari virus COVID-19. Yang berikutnya ada namanya layanan pembelian obat daring. Ya. Jadi beberapa aplikasi saat ini, baik itu Halo Dokter, ya, jadi aplikasi Halo Dokter ini sudah menyediakan konsultasi daring juga. Halodoc juga, yang aplikasi daring kan pembelian obat daring atau pembelian obat secara online. Jadi masyarakat itu nggak harus apotek sekarang. Dia tinggal menunjukkan resep, ya mungkin difoto resepnya, nanti apoteker yang di tempat tersebut tinggal membaca resep tersebut, lalu dilakukan pengiriman melalui sarana ojek online atau mungkin dari apoteknya sendiri mengirimkan obat tersebut. Nah itu untuk mengurangi dampak atau mengurangi interaksi sosial ya, karena sekarang lagi PSBB ya, lagi social distancing. Nah, jadi kedepannya tren seperti itu bakal meningkat ya, bagaimana tren konsultasi daring, tren pembelian obat secara daring itu akan bakalan meningkat semua. Ya, terus ada namanya teleradiologi, terus tele-EKG, tele-USG, ya, telekonsultasi. Nah, itu semua sudah serba tele-tele semua ya, serba jarak jauh semua. Nah, jadi misalnya saya contohkan teleradiologi, ya. Jadi bagaimana dokter radiolog, ya, awalnya kan kalian harus ronsen atau foto toraks atau foto dada, ya, untuk pemeriksaan dada kalian kan difoto dengan sinar X ya, terus dibacanya harus nunggu dokter radiolog, harus nunggu dokter spesialis radiolog baru bisa membaca. Dokter spesialis radiolog ada di rumah sakit, kadang dia praktik di luar, nah ini harus menunggu akhirnya. Tapi dengan adanya teleradiologi, dokter ini bisa dikirimkan data digital hasil foto pasien tersebut, sehingga pasien itu nggak harus menunggu, tapi dokter bisa melakukan diagnosis secara real time. Ya, begitu pasiennya selesai difoto, data tersebut dikirimkan secara digital, dokternya dari jarak jauh bisa melihat, oh ada penyakit seperti ini, ada pembengkakan di sini. Ya, terus ada namanya tele-elektrokardiografi, tele-EKG. Ya, jadi saat ini EKG atau periksa jantung tersebut kan hanya dilakukan di rumah sakit. Tapi kedepannya makin banyak alat-alat atau makin banyak device-device yang mampu mendeteksi irama jantung, ya, atau detak jantung. Sampai saat ini pun ada kan yang alat untuk jam tangan yang sudah melihat berapa denyut jantungnya atau berapa per menit detak jantungnya. Nah, itu alat EKG sederhana sebenarnya. Jadi kedepannya akan semakin canggih, semakin baik, sehingga EKG itu bisa dilakukan secara jarak jauh. Ya, terus ada namanya tele-USG dengan memanfaatkan alat atau device yang bisa digunakan di rumah.
sehingga hasil dari USG tersebut bisa dibaca secara real time, secara online, secara daring ya, oleh dokter kebidanan ya, dokter bedah ekspor kebidanan ya. Terus ada telekonsultasi tadi. Jadi saat ini pemerintah ya atau Kemenkes sudah mengeluarkan namanya Temenin ya. Temenin ini merupakan proyek atau merupakan produk resmi dari Kementerian Kesehatan ya, Temenin atau Telemedicine Indonesia. Jadi Temenin ini saat ini sudah diterapkan di kurang lebih 50-an rumah sakit, banyakkan di Jakarta sebenarnya ya. Jadi Temenin ini, Telemedicine Indonesia ini diterapkan di mungkin 53 atau 58 ya kalau masalah. Kalian bisa cek di websitenya, ada 58 rumah sakit atau 53 ya. Dan di puskesmas pun sudah ada telemedicine online, Telemedicine Indonesia ini. Jadi 150-an lebih puskesmas sudah menerapkan Temenin. Jadi di websitenya bisa kalian lihat, kalian bisa cek daftar rumah sakit dan daftar puskesmas yang sudah bisa melakukan telemedicine di Indonesia. Terus aplikasi lain, ini aplikasi yang punya swasta, ada Halo Dokter, ada Halodoc. Ya, jadi dia dengan tagline sakit jangan asal cari solusi. Jadi ada ungkapan ya yang bilang don't Google your symptom. Ya, jadi jangan Google gejala penyakit Anda. Ya, jadi coba, kan sering tuh zaman sekarang kan kalau pusing-pusing kalian googling, sering pusing tandanya sakit apa gitu. Kalian sering pusing dan kesemutan, wah keluar daftar penyakitnya. Ada penyakit apa, darah rendah, darah tinggi, ada penyakit stroke, penyakit jantung, wah semuanya pokoknya jenis penyakitnya keluar. Itu Anda dokternya Google gitu. Salah ya. Jadi jangan asal cari solusi. Ya, jadi kalian bisa memanfaatkan aplikasi ini. Saya bukan iklan ya, jadi saya hanya menjelaskan bahwa sekarang ada telekonsultasi namanya. Jadi kalian bisa bertanya langsung dengan dokter. Ini tagline-nya dari produk ini adalah sakit jangan asal cari solusi, tanya dokter aslinya. Jadi perusahaan mereka menyediakan platform untuk dokter bertemu dengan pasiennya secara online, secara daring, dari jarak jauh. Itu ya yang bisa dilakukan di bidang manajemen pelayanan perawatan, mengembangkan software atau mengembangkan sistem seperti ini, baik itu softwarenya maupun jaringannya. Terus lanjut, jadi yang berikutnya ada kalian bisa mengembangkan teknik atau metode edukasi masyarakat mengenai COVID-19. Ya, kalian bisa mengembangkan media, mengembangkan sarana untuk masyarakat itu bisa belajar, bisa mendapat pendidikan secara daring atau secara digital. Ya, bisa melalui video, ya, learning. Jadi masyarakat yang terdampak itu tetap bisa kuliah, tetap bisa sekolah, walaupun wilayahnya lockdown. Dia tetap bisa belajar melalui e-learning. Atau mungkin video, ya, video, audio mungkin, atau infografis. Jadi video, kalian bisa membuat video tentang edukasi, tentang bahaya COVID, tentang kenapa harus PSBB tersebut dilakukan, atau edukasi mengenai kenapa harus mencuci tangan. Jadi video itu kan berupa gambar dan suara ya, jadi orang masyarakat, terutama yang umum, masyarakat awam itu lebih mudah memahami sesuatu jika dia melihat dan mendengarnya langsung berupa video dibandingkan dia disuruh baca sendiri. Ya, jadi kebiasaan bangsa Indonesia ya hanya membaca judul biasanya. Kalau ada judul, ya wah langsung keluar kesimpulan, baru baca judul kan. Ada judul berita seperti ini, bla 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 bla. Oh ini pemerintah nggak benar, langsung seperti itu. Baru baca judul sudah keluar kesimpulan. Dan itu kelemahan bangsa Indonesia, literasinya kurang, minat bacanya kurang. Sehingga perlu kita yang melakukan pendekatan yang lebih tepat, bisa menggunakan video atau mungkin audio ya.
bisa yang lagi tren sekarang ada podcast ya, jadi kalian bisa siaran, bisa rekaman suara ya seperti radio itu dengan elektronik ya, kalian bisa rekam sendiri masyarakat bagaimana mengolah mengolah makanan yang sudah ada atau mengolah apapun sebenarnya, bisa bercocok tanam ya, atau bercerita kalian mendongeng di podcast itu sesuai uh, dengan minat kalian gitu. Sehingga dampak masyarakat tentang dampak yang dirasakan masyarakat itu merasa lebih bahagia ya, itu kan dampak psikologis sebenarnya. Masyarakatnya bahagia meskipun di rumah, tapi dia tetap bisa mendengarkan radio dengan baik. Mungkin ada cerita yang lucu-lucu atau cerita yang inspiratif, itu terserah kontennya, terserah kalian. Itu juga bisa menggunakan infografis ya, berupa poster, berupa pamflet, brosur yang bisa kalian sebarkan agar COVID-19 ini lebih dipahami oleh masyarakat. Atau agar masyarakat lebih paham mengenai kenapa sih harus dilakukan PSBB, kenapa sih jangan mudik, atau kenapa sih harus tetap di rumah aja. Ya, jadi perlu edukasi seperti itu masyarakat, sehingga dia nggak hanya nyalain pemerintah. Terus bisa juga kalian mengembangkan virtual reality atau augmented reality. Jadi bagaimana mengembangkan sebuah metode pembelajaran yang lebih interaktif. Nah, jadi pada saat mungkin mahasiswa atau murid sekolah harus praktikum, tapi karena ada COVID ini dia nggak bisa praktikum, sehingga perlu dikembangkan augmented reality. Ya, jadi bagaimana dia menggunakan ini ya, semacam Google ini, semacam Google Cardbox ya, jadi dia bisa menggunakan kacamata VR ini ya, kacamata VR digunakan dia untuk mempelajari atau mempraktikkan sesuatu. Dan saat ini ya yang saya lihat atau yang saya tahu itu ada tentang praktikum bedah, atau dia praktikum tentang biologi. Dia bisa melihat bagaimana struktur tubuh atau bagaimana struktur jantung. Dia bisa membayangkan langsung karena dia melihat secara 3D, secara kelihatannya nyata gitu. Dia lebih paham, nggak hanya lihat textbook, nggak hanya lihat buku, tapi dengan adanya VR ini atau VR ini bisa lebih dipahami. Nah, jadi murid-murid atau mahasiswa itu bisa lebih lebih memahami suatu topik atau suatu praktikum. Itu di bidang edukasi masyarakat. Kita lanjut lagi untuk keberlanjutan bisnis. Bagaimana sebuah bisnis itu bagaimana berkuantum bisnis ya, bisa berupa pengembangan e-commerce ya, jadi kalian bisa lihat sendiri nanti e-commerce-nya ya, bisa menggunakan, bisa kalian lihat contohnya sendiri ya di bardesa.com, Despro ya, atau pengembangan media untuk acara digital, itu mungkin e-sport ya. Terus metode pembelajaran secara atau selama COVID-19, jadi bisa kalian kembangkan di sini pendidikan daring atau internet offline. Nah, ini merupakan, ini bukan saya yang gambar ya, ini gambar dari Bapak Ono Wepurbo, ini Bapak Linux Indonesia, Bapak Open Source Indonesia. Jadi Bapak Ono Wepurbo ini mengembangkan sebuah skema bagaimana membuat internet tersebut offline. Ya, bisa kalian lihat di YouTube-nya, nanti bisa kalian tonton. Terus di hasil penelitiannya juga ada. Jadi bagaimana mengembangkan internet RT RW yang sangat murah, bahkan mungkin gratis. Bisa kalian lihat sendiri ya, bisa pelajari sendiri. Ya, ini peluang-peluang yang bisa kalian dapatkan, itu yang bisa kalian raih nanti sebagai seorang praktisi ya, praktisi IT, praktisi teknologi informasi yang bisa kalian raih, sehingga kalian itu bisa berkontribusi, bisa memberikan manfaat bagi penanggulangan atau bagi pencegahan COVID di Indonesia. Jadi mungkin itu dia yang perlu saya sampaikan saat ini ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin saya persilahkan kembali ya, saya serahkan kembali kepada moderator Bapak Ustaz
Ya, baik. Atas presentasinya kita jadi punya gambaran ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dewa ya beberapa peluang riset di bidang informatika kesehatan, dan lulusan dari informatika juga bisa terjun ke dunia informatika kesehatan. Di sana banyak tantangannya dan banyak juga inovasi yang bisa kita lakukan ya. Saat ini mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini bukan menjadi kita tidak produktif, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan ya Pak Dewa ya. Jadi misalkan sudah dijelaskan juga kita bisa melakukan riset ya di bidang terkait ya. Kemudian juga kita juga bisa membuat aplikasi yang dapat membantu edukasi dan sebagainya. Salah satu contohnya mungkin sedikit sharing di BIS AI kita juga melakukan research ya. Jadi adik-adik yang mungkin perlu magang dan lain sebagainya, kita juga menerima untuk research. Jadi bisa coba apply dan sebagainya. Ya mungkin kita akan buka sesi tanya jawab pada audiens. Mungkin silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan untuk Pak Dewa terkait dengan informatika kesehatan dan beberapa peluang riset di bidang informatika kesehatan. Dipersilakan. Boleh melalui chat mungkin Bapak Ibu jika mic-nya tidak nyala. Baik, mungkin sambil diketik saya coba bertanya dulu ya, tadi agak penasaran nih. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan Pak Dewa. Yang pertama, bagaimana kalau kita mau fokus di bidang informatika kesehatan? Kira-kira apa saja yang harus dipelajari? Boleh mungkin Pak bisa sharing ke kita? Apa ya, jadi ada pertanyaan tentang apa ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Apa yang harus dipelajari bagi orang yang ingin terjun ke bidang teknologi informasi kesehatan ya. Jadi teman-teman sendiri itu bisa belajar bagaimana cara mengembangkan atau bagaimana membuat sebuah software ya. Jadi kalian bisa menjadi, kalian tertarik atau punya basic programming, kalian bisa ikut mengembangkan teknologi informasi atau mengembangkan software di bidang kesehatan nantinya. Karena ya kita tahu kan tren-trennya kesehatan nanti itu bakal mobile semua, bakal online semua. Ada pergeseran seperti itu. Ya, bagaimana nanti tenaga kesehatan itu bisa memberikan pelayanan ya dengan online, dengan daring. Jadi sehingga perlu suatu platform, suatu software ya agar proses pelayanan kesehatan tersebut itu bisa berjalan dengan baik. Ya, baik itu software untuk HP ya, mobile, iOS, Android, atau untuk web ya berbasis website atau berbasis desktop. Tidak, terus bisa juga kalian yang tertarik di bidang jaringan itu pasti diperlukan sekali bagaimana menyediakan jaringan yang baik agar software tersebut atau agar kegiatan yang dilakukan secara daring bisa berjalan dengan baik. Jadi ada infrastruktur jaringan untuk kalian yang di bidang networking, kalian bisa ikut berkontribusi. Kalian belajar perdalam tentang membangun sebuah server yang murah. Ya, server murah itu kan nggak harus punya komputer canggih ya, nggak harus ini, tapi kalian bisa membangun server mungkin menggunakan Raspberry Pi ya, Raspberry atau mikrokomputer, atau menggunakan yang tren sekarang kan setup box STB ya. Jadi setup box yang ada itu bisa jadi server. Itu bisa kalian sebagai ahli jaringan nanti atau ingin belajar di bidang jaringan bisa mempelajari hal tersebut. Bagaimana membuat server yang murah agar bisa diterapkan di wilayah-wilayah yang jauh, wilayah yang terpencil. Atau mau kalian tentang analisis data, ya. Kalian tidak tertarik software, tidak tertarik jaringan, tapi kalian tertarik di bidang mengolah atau mengumpulkan big data. Ya, jadi kalian itu
ibaratnya sebagai seorang apa ya namanya penggali sebuah informasi, sebuah data di internet. Data digital itu kan banyak banget ya. Kalian bisa apa ya, menggunakan atau menggali data tersebut kalian para pemangku kebijakan atau pemerintah nanti. Ya, kalian tahu ada data penyakit COVID sekian di daerah tersebut, masyarakatnya mobilisasinya seperti ini, terus apa namanya kepadatan penduduk sekian, kalian olah data tersebut sehingga tahu semakin padat di daerah suatu daerah, maka akan semakin tinggi risiko penyebaran dari COVID tersebut. Itu namanya analisis dan big data. Kalian bisa pelajari hal tersebut. Bisa juga belajar artificial intelligence dan machine learning. Jadi kalian mempelajari bagaimana mengembangkan sebuah komputer yang mampu menganalisis dan memberikan sebuah keputusan. Ya, jadi mesin itu bisa mengolah datanya sendiri. Semakin banyak data yang diolah, mesin tersebut akan semakin akurat. Ini prediksi kah? Dia bisa memprediksi kapan kira-kira gelombang pandemi misalnya berakhir. Dia bisa memprediksi kira-kira apakah ada gelombang lanjutan untuk pandemi. Ya, terus yang berikutnya ada namanya augmented atau virtual reality. Jadi dengan ini kalian bisa mengembangkan sebuah artificial intelligence ya, artificial intelligence atau mengembangkan sebuah mengembangkan sebuah software atau sebuah media yang nanti bisa berguna bagi dunia pendidikan. Ya, baik. Gitu ya. Lain lagi Pak Dewa, mengingat terbatas. Pertanyaan dari Andre, saya tertarik mengambil riset data science mengenai kedokteran. Masalahnya adalah mengenai datanya. Bagaimana saya bisa memperoleh data dari rumah sakit? Apakah data tersebut saya peroleh mengingat data pasien bersifat rahasia? Ya, silakan Pak. Oke, untuk data rumah sakit itu kan data sekunder ya sebenarnya, data sekunder. Mungkin Pak Andre terkait mengambil riset tentang dunia kedokteran, itu data rumah sakit sebenarnya bisa kita peroleh. Ya, kita bisa melakukan kaji etik dulu ya terhadap kelayakan dari penelitian kita, apa dia layak atau tidak, apa dia melanggar norma-norma atau melanggar sosial atau tidak. Jika data atau jika penelitian tersebut lolos kaji etika, ya, dikaji dan secara etika lolos, data dari rumah sakit tersebut akan diberikan. Ya, tapi tetap dengan menjaga kerahasiaan pasien. Ya, jadi saya memang sempat beberapa kali melakukan penelitian di rumah menggunakan data rumah sakit yang bisa kita keluarkan atau bisa kita dapatkan datanya adalah data jumlah mungkin jumlah pasien per hari, data jumlah kapasitas tempat tidur, data jumlah alat kesehatannya itu bisa. Yang dirahasiakan atau yang nggak boleh keluar adalah nama pasien, itu tidak boleh. Nama pasiennya dan penyakitnya itu nggak boleh. Ya, jadi ada data yang bisa dikeluarkan, ada yang data yang tidak boleh atau tidak bisa dikeluarkan karena dia bersifat privasi dari pasien. Itu Pak Andre mungkin jawabannya. Baik, terima kasih Pak Dewa. Ada lagi pertanyaan dari Pak Trendi Primawijaya. Apakah memprediksi seseorang terkena penyakit tertentu atau tidak berdasarkan gejala yang dirasakannya dan riwayat penyakitnya menggunakan machine learning adalah hal yang etis dengan catatan keras bahwa output bersifat probabilistik sehingga orang yang ingin diprediksi penyakitnya itu harus paham supaya tidak terlalu percaya dengan hasil estimasi, namun boleh melakukan tindakan-tindakan medis tertentu yang direkomendasikan. Ya, mungkin boleh dijawab Pak Dewa, silakan. Terima kasih kayaknya Pak Randy ya. Jadi apa boleh menggunakan data penyakit seseorang untuk memprediksi, menggunakan data riwayatnya untuk memprediksi bagaimana penyakitnya di masa depan? Itu sebenarnya boleh saja, ya boleh. Tapi tantangannya adalah bagaimana dokter tersebut atau bagaimana tenaga kesehatan tersebut menyampaikan
prediksi tersebut. Ya, apa dia nanti jika disampaikan prediksinya akan mempengaruhi psikis pasien. Itu apa ya? Sangat berhati-hati yang menyampaikan. Ada juga faktor lain, mungkin dia tidak disampaikan prediksinya. Jika misalnya kalau Bapak seperti ini, nanti Bapak bisa begini loh. Nah, itu kan takut pasiennya. Dari psikisnya gimana? Jangan-jangan malah down mental pasiennya. Jadi sebenarnya machine learning tersebut hanya membantu mengambil keputusan. Ya, jadi tenaga kesehatan atau pemerintah itu yang memutuskan nanti. Jadi dia lihat data dari machine learning, nah data tersebut yang memutuskan adalah dokternya. Misalnya disampaikan atau enggak, atau dokternya yang ibaratnya paling tahu lah bahwa data tersebut, kalau pasiennya seperti ini, kalau dia mengambil operasi seperti ini, nanti dia akan ada efek sampingnya, gitu misalnya kata mesin learning. Tapi dokternya sendiri yang mengambil keputusan harus dilakukan nggak operasi ini. Jadi ini mesin learning ini nggak bisa hidup sendiri, harus atau segala keputusannya tetap ada di tangan manusia, di tangan dokter atau di tangan pemerintah. Mesin learning hanya mampu atau hanya boleh memberikan pilihan. Ya. Jadi kalau tidak dilakukan operasi, begini jadinya. Kalau dilakukan, begini jadinya. Semua keputusan ada di tangan dokter atau di tangan pemerintah. Ya, baik Pak Dewa, menjawab ya mungkinnya untuk pertanyaannya. Jadi machine learning ini hanya merekomendasikan ya, yang memutuskan tetap dokter. Seperti itu ya Pak ya. Baik, mungkin silakan Pak Dewa, ada 2 pertanyaan lagi, silakan dijawab. Ya, dari Ibu Norika ya, jadi step apa saja yang perlu saya lakukan di awal untuk menerapkan offline internet ini. Nah, jadi yang pertama, jadi stepnya itu harus menyediakan dulu tenaga yang bisa men-setting atau bisa membangun sebuah internet secara offline. Bisa menyiapkan tenaganya dulu dari SDM yang bisa memelihara, ya, yang bisa memelihara dari internet offline tersebut. Ya, setelah itu ya, baru beli peralatannya, mungkin dari servernya, dari SPB-nya, terus juga mengajak warganya juga bersedia nggak mereka menggunakan internet offline. Jadi untuk lebih rincinya ya, kalian teman-teman bisa melihat dari YouTube-nya Pak Ono Wibowo tadi, di sana dijelaskan secara lengkap. Ya, jadi saya hanya memberikan contoh saja sebagai bagaimana peran dari seorang jaringan, seorang network engineer atau ahli jaringan dalam memberikan atau memudahkan masyarakat untuk berinternet dengan biaya yang lebih murah. Gitu. Ya, begitu. Lanjutnya dari Bapak Yoyo, Pak Dewa, saya terkait dengan analisis data, mengolah dan mengumpulkan big data. Dari suatu internet, data tersebut diolah untuk kemudian dianalisis dan dapat digunakan sebagai acuan penentu kebijakan pemerintah. Yang saya ingin tanyakan, tahapan pembelajaran apa yang saya lakukan untuk menguasai, dapat mengolah data tersebut. Jadi mungkin nanti tambahan dari Bapak Oktav ya, atau mungkin tambahan dari teman-teman dari BISA AI mungkin bisa menjelaskan lebih mendalam. Tapi yang sepemahaman saya, tahapan-tahapan yang dilakukan itu adalah pertama mempelajari bahasa pemrogramannya dulu. Ya, jadi untuk analisis big data itu bisa menggunakan Python, ya, Python bahasa Python, bisa menggunakan bahasa R, ya R, bahasa R, atau mungkin bahasa-bahasa lain. Sehingga kalian itu untuk dari mempelajari bahasa tersebut nanti kalian bisa praktik bagaimana cara mengambil data di internet, bagaimana mengumpulkan data dari suatu situs, atau bagaimana mengambil sebuah data dari suatu instansi. Jadi data tersebut tersebar kan, kalian bisa kumpulkan sehingga nanti diolah menggunakan statistik. Ya, jadi pengolahannya menggunakan statistik, bisa juga menggunakan analisis teks, data statistik, bisa menggunakan banyak metode lainnya. Pokoknya yang saya tahu itu ya menggunakan analisis statistik dan menggunakan analisis teks. Itu yang lebih memahami, mungkin kalian bisa konsultasi dengan
bisa AI ini gitu. Oke, itu dia. Mungkin Okta, sepertinya sudah Ya, habis pertanyaannya. oke. Ya baik Pak Dewa, terima kasih atas jawabannya. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih. Dewa sudah sharing kepada kita dan sangat menarik ya. Kita bisa belajar di sini mengenai riset di bidang informatika kesehatan, kemudian hubungannya dengan machine learning, dengan deep learning dan lain sebagainya. Jadi mungkin tadi sedikit ada dari Pak Yoyo. Nah, jadi memang tekniknya banyak Pak. Kita seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dewa tadi, tekniknya itu bisa dengan menggunakan machine learning, itu teknik. Kemudian kita bisa juga menggunakan teknik text analysis dan lain sebagainya. Untuk lebih detailnya mungkin bisa bergabung di akses e-learning kita, yaitu di elearning.bisai.id. Silakan, di sana ada beberapa course gratis yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk belajar mengenai data science, machine learning, text analysis dan lain sebagainya. Nah, kami juga di sini punya beberapa jurnal ya. Di antaranya adalah jurnal 5G Ecosystem.org. Nah, di sini kami mengajak Bapak Ibu semua dapat berkolaborasi dengan DISA AI ataupun dengan dosen-dosen lainnya untuk menghasilkan penelitian di bidang COVID-19. Nah, di sini salah satunya salah satunya Pak Dewa ini adalah sebagai editor di jurnal DISA AI. Nah, jadi Bapak Ibu silakan jika ingin berkolaborasi hubungi panitia ya. Nanti kita akan coba buat grup untuk kolaborasi riset di bidang COVID-19. Ya, baik. Terima kasih Pak Dewa atas sharingnya dan materinya. Ya, sangat menarik. Berikutnya, kami akan panggilkan narasumber yang kedua, yaitu seorang dokter, ya, dokter medis. Mungkin sedikit mengenai CV-nya. Oke, Bapak Dr. Adin Primananda, lulusan kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Saat ini bekerja sebagai dokter umum dan juga expert di Telehealth AI, salah satu startup yang bergerak di bidang aplikasi kesehatan. Nah, mungkin langsung saja Pak Adin Primananda sudah siap? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Pak Adin sudah hadir bersama-sama dengan kita. Ya, pada sesi ini kita akan sedikit berbeda ya, Bapak Ibu. Yang tadi sesi Pak Dewa itu ada presentasinya. Untuk sesi Pak Adin, kita akan melakukan sesi talk show. Jadi akan ada tanya jawab langsung dari moderator pada Pak Adin, Pak Dr. Adin, dan juga nanti audiens juga bisa bertanya ya. Silakan melalui chat jika ada pertanyaan ya. Karena beliau ini adalah dokter umum, bisa konsultasi. Tapi mungkin kalau yang konfidensial bisa melalui private chat mungkin ya. Oke, baik, kita akan segera mulai untuk sesi yang kedua, yaitu talk show dengan Bapak Dr. Adin Primananda. Baik, kita akan segera mulai. Ya, mungkin langsung saja Pak Adin, dari saya dulu mungkin. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini terjadi di belahan dunia. Nah, mungkin ini pertanyaan yang paling mendasar yang mungkin kita semua penasaran ya Pak ya. Bagaimana cara kita mencegah agar terlindung dari COVID-19? Ya, baik, dipersilakan Pak Dokter. Halo, terima kasih moderator kesempatannya. Ini jelas nggak? Ya, jelas ya suara saya? Ya, jadi kita harus membedakan dulu. Ini kan COVID kan, ini sebenarnya sih dulu-dulunya udah ada, kayak MERS, MERS itu masih turunan dari COVID-19. Nah, penyakit ini penyebarannya transmisinya melalui droplet. Jadi kita harus bedakan antara penyakit yang penyebaran melalui udara, airborne, atau dari droplet. Nah, kalau untuk khusus COVID ini adalah droplet. Nah, jadi bedanya apa? Kalau airborne itu jarak jangkauannya jauh, bisa 10 meter atau berapa belas meter gitu. Dan juga biasanya virus yang melalui airborne itu rata-rata virusnya itu akan bertahan lama, bisa lebih dari 24 jam.
Nah, sedangkan kalau droplet, jadi droplet itu ada transmisinya melalui cairan tubuh pasien. Itu bisa dari bersin atau batuk atau dia ngomong aja juga bisa mengeluarkan droplet tersebut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa yang harus kita lakukan untuk preventif atau pencegahan dari COVID-19 ini. Yang pertama, jadi kan kalau droplet ini dia misalnya kita uh, jaraknya berdekatan. Nah, jadi kalau dia nggak pakai masker, itu dia pasti otomatis dropletnya akan keluar. Ya, itu bisa ke nempel di badan, di baju-baju kita. Yang pertama-tama harus kita lakukan yaitu pertama social distancing yang sering dikasih tahu pemerintah. Jaraknya minimal 1 meter atau lebih bagus 2 meter. Yang kedua, untuk diri sendiri itu ya kalau setiap mau keluar rumah harus pakai masker APD, masker yang sesuai dengan yang dianjurkan. Terus kalau bisa pakai sarung tangan. Sarung tangan ya yang dianjurkan sih kalau untuk bukan non medis ya, yang plastik juga boleh. Soalnya kalau untuk sekarang sih zaman sekarang eh, kalau handscoon yang untuk medis itu rata-rata sih susah didapat sekarang karena orang suka apa namanya panik-panikan jadi kan dia langsung borong gitu padahal ya nggak boleh sebenarnya itu kan untuk orang-orang medis. Yang kedua yang ketiga jadi setiap kita misalnya kontak sama orang kita kan nggak tahu nih orang itu emang terkonfirmasi COVID atau enggak. Jadi yang kita bisa lakukan ya pertama ya social distancing tadi menggunakan APD, eh, ketiga ya cuci tangan dulu, cuci tangan. Soalnya kan kita nih megang apa namanya uang atau sosialisasi sama orang kan kita nggak tahu tuh orang itu bisa terkena COVID atau enggak atau udah positif atau belum gitu. Jadi yang cara amannya ya kita cuci tangan dulu sebelum melakukan apapun ya itu misalnya megang mata atau megang hidung, megang mulut, itu kan jadi kan bisa jadi port entry jalan masuknya virus tadi. Yang ketiga, yang keempat untuk dari segi lingkungan, dari misalnya di rumah nih kita ya bukalah uh, jendela untuk ventilasi jadi sirkulasi udaranya bagus. Jadi ya walaupun ada virus ya nggak mendap di situ aja. Terus bisa juga kita untuk eh, berjemur minimal 10 sampai 15 menit. Di samping itu juga kan bagus untuk menimbulkan produksi vitamin D yang dimana untuk remodeling tulang. Tapi ya jam-jamnya ya yang disarankan antara jam 8 sampai jam 10. Soalnya kalau udah di atas jam 10 udah nggak bagus lagi. Itu bisa bersifat karsinogenik atau menimbulkan kanker, kanker kulit biasanya. Yang keempat, eh, yang kelima ya, sebenarnya sih kalau ini yang satu lagi nih orang-orang pada nggak sadar nih, soalnya kan kita kan sering misalnya nih ke Indomaret itu kan suka ada gagang pintu, nah kita pegang, kita kan nggak tahu tuh udah berapa banyak tuh kuman atau virus di sana. Yang lebih baiknya sih kita gunakan siku. Terus jangan lupa yang makan makanan bergizi, terus konsumsi vitamin, ya minimal vitamin C lah boleh 2 tablet sehari. Dan juga setiap pulang baju-baju yang udah kita pakai keluar yang kita bagusnya sih kita wadahin plastik dulu biar nggak terkontak sama misalnya digabung nih sama keluarga lain biar nggak terkontak dengan keluarga lain juga. Apalagi yang orang-orang yang risiko tinggi sering kontak sama yang terkonfirmasi COVID. Terus kalau bisa ya alat-alat makannya itu dipisah. Jadi kita pisah alat makan kita
ada alat makan khusus ya biar risiko penularannya juga berkurang. Soalnya kan kita nggak tahu nih, kita kan orang-orang muda ini imunitasnya bagus. Jadi kita nggak tahu kalau kita nih udah carrier. Carrier itu pembawa gitu. Pembawa dari kita nggak tahu kan di dalam tubuh kita udah ada virus itu. Jadi kan lebih baik kita mencegah agar orang lain atau keluarga juga jangan terkena. Eh, Kayaknya situ aja untuk dari pencegahannya. Ya, baik dok. Tadi sudah jelas ya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik semua kita bisa mencegah dari diri kita sendiri. Tipsnya sudah jelas. Karena yang baru mungkin saya sadari itu kadang-kadang pintu tadi dok. Jadi Ya, memang pintu tadi. nomor Orang-orang banyak nggak sadar. ya kadang kita nggak sadar. Dan juga ternyata ventilasi juga berpengaruh ya dok ya. Misalkan Ya, kalau apa namanya, saya malah berpikirnya sebelum dokter bilang nih, oh dengan AC itu malah bisa membunuh kuman. Ternyata tidak ya, harus dengan apa namanya sirkulasi udara yang baik ya, seperti itu ya dok ya berarti. ya, sirkulasi udara yang baik. Soalnya kalau COVID ini ternyata juga bisa bertahan di udara selama antara 6 sampai 8 jam gitu. Oh iya ya, baik. Baik, mungkin dok ini ada sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, silakan jika ada pertanyaan saya coba lanjutkan kembali. Mungkin yang kedua adalah eh, kalau misalkan kita sekarang kan lagi musim ya, di beberapa kota ini ada PSBB. Nah, ini kemudian kita misalkan kita masuk ke daerah yang misalkan zona merah. Nah, kenapa kita dianjurkan untuk self karantin 14 hari, Dok? Yang dari zona merah ya? Ya, atau misalkan kita ikuti suatu kegiatan ilmiah, kemudian kita dianjurkan untuk self karantin 14 hari, itu kira-kira alasannya apa itu, Dok? Kan kalau udah zona merah itu berarti kan angka kejadian COVID-nya udah tinggi banget kan. Nah, jadi rata-rata orang yang misalnya dari zona merah itu pasti dikarantina ataupun langsung di rapid test. Itu sih untuk namanya preventif. Jadi gini Mas, eh, kita kan ini kan saya udah jelasin tadi kalau orang-orang muda dengan imunitas yang bagus itu bisa jadi ya dia tanpa gejala OTG tadi. Nah, makanya itu untuk remisi dari virus ini atau masa pemulihan dan pengobatannya itu biasanya 14 hari. Jadi kalau udah 14 hari nanti dicek lagi apakah positif atau enggak. Kalau masih positif ya berarti ya dilanjutin pengobatannya. Oh ya, baik dok. Ya itu ya. Mungkin silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, saya kembali lanjutkan. Kira-kira dok, ini kan kita masih simpang siur nih dengan ciri-ciri COVID-19 ini. Misalkan seseorang setelah tes, ya di berita saya juga agak tidak percaya juga, misalkan setelah tes misalkan negatif, kemudian tes berikutnya positif, kemudian ada lagi tes berikutnya negatif. Nah itu bagaimana dok? Kira-kira ciri-ciri apa saja dari seseorang yang biasanya terkena COVID-19? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk dari pemeriksaan atau tes-tes kayak gitu sebenarnya yang sering di apa yang dianjurkan pemerintah itu sebenarnya sih rapid test. Soalnya kan kalau misalnya untuk swab itu kan spesimennya kan agak sedikit ya dan mahal. Nah, kalau untuk rapid test gitu angka validitasnya tuh agak sedikit buruk lah bisa dibilang nggak valid. Kalau untuk swab kan pasti dia kan langsung ambil dari cairan dari dalam badan tubuh kita. Itu pasti validitasnya lebih bagus. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, pertama, dia kan ada klasifikasinya itu. Kalau dari gejala klinis, ya bisa ringan, sedang, dan berat. Kalau untuk ringan, ya biasanya ya kayak
infeksi virus biasa, yaitu dia pusing kepala, nyeri-nyeri otot, bisa jadi gangguan pencernaan, mual, muntah, atau bisa pun diare. Dan yang lebih sering itu tidak nafsu makan. Nah, untuk yang gejala yang klasifikasi kedua itu yang sedang, itu udah lebih berat lagi. Jadi itu udah ngarah ke eh, pneumonia. Ya, di mana pneumonia itu gejala klinisnya pertama demam, gangguan ispa tadi, bisa sampai sesak nafas. Nah, kalau yang berat dia pasti udah dirawat ke rumah sakit, udah ada perawatan. Soalnya dia dari saturasi oksigennya udah berkurang drastis, turun banget. Soalnya kalau virus ini buat apa namanya produksi lendir kita itu meningkat, jadi ya bisa menutupi jalan nafas. Makanya orang tuh suka langsung sesak nafas, saturasinya turun. Nah, disarankan itu biasanya dibantu untuk pemakaian alat bantu nafas yang sering orang sebutnya itu intubasi. Kalau untuk dari klasifikasi yang sering pemerintah bilang itu kan OTG, ODP, PDP. Kalau OTG tadi kan dia itu udah rapid test dulu nih, dia udah terkonfirmasi positif, tapi dia nggak ada gejalanya. Nah, yang kedua itu ODP, orang dalam pemantauan. Dia sama, dia terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala satu atau dua, itu bisa demam, batuk pilek, atau nyeri tenggorokan. Nah, biasanya kalau udah yang PDP, pasien dalam pengawasan itu, dia lebih parah lagi, dia disertai dengan sesak. Dengan terkonfirmasi kontak sama orang yang COVID. Itu mungkin itu aja mungkin untuk jawabannya. Oke, baik dok, sudah sangat jelas ya jawabannya. Baik, di sini sudah banyak yang bertanya ya. Mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu, nanti boleh Dokter Adin untuk menjawab pertanyaannya. Oke, yang pertama mungkin Pak Ahyar adalah DAPI dan melayani pasien yang positif COVID, apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang sering dokter temuin? Ya mungkin ini experience pengalaman pribadi mungkin ya dok ya, atau pengalaman rekan-rekan dokter lainnya mungkin. Silakan dok. Kalau untuk pengalaman sih, ini sih yang sering buat kami itu tenaga medis sedih gitu. Jadi kan suka nih orang-orang dari bepergian ke zona merah itu mereka tuh suka nggak jujur sama kami. Nah, jadi kan mereka nggak jujur, ya susahnya di kita juga. Jadi kita juga mau niatnya mau bantuin, tapi ternyata dia bohong gitu kan. Pas dites positif. Ya udah, jadi kita yang tenaga medis ini ya terpaksa ikut itu juga, isolasi mandiri 14 hari. Padahal kami kan di rumah sakit itu kan banyak yang kurang tenaga medis karena itu tadi pasien itu suka berbohong, dan malah ada guru-guru saya tuh yang kena. Saya suka sedih saja sih. Maksudnya tuh kalau emang pasien-pasien itu emang dari luar daerah atau dari zona merah, ya nggak apa-apa, jujur aja. Toh juga COVID ini kan bisa dirawat dan juga bisa ada recovery-nya juga gitu. Bukannya penyakit yang ya penyakit mematikan sih emang, tapi ya bukan yang harus patut apa namanya dihindari gitu kan Mas. Soalnya kan kalau pasien-pasien kayak gitu kan mereka nih suka takut kan bakal diapain gitu di rumah sakit. Padahal enggak, kami niatnya bantu kok. Oke, baik dok, ini sudah cukup jelas ya jadi pengalamannya. Jadi mungkin dari diri kita sendiri ya, kita mulai untuk coba jujur. Ya, jujur. Oke, baik. Mungkin ini ada pertanyaan lagi ya dari Nadia. Artinya sudah dijawab tadi. Mungkin ada poin-poin yang belum lengkap ya. Permisi dok, saya mau bertanya, kalau gejala COVID
COVID-19 pada umumnya seperti apa? Tadi sudah dijawab. Dan untuk pengecekan COVID biasanya hal-hal yang dicek apa saja? Mungkin bisa sedikit tambahan dok tadi yang jika ada yang kurang. Kalau untuk pengecekannya ya? Ya pengecekannya mungkin dok. Pengecekan ini maksudnya untuk pemeriksaan penunjangnya, untuk Ya. Diagnosanya gitu. Diagnosanya mungkin. Namanya dari anamnesis dulu. Katanya riwayat perjalanannya gimana, terus selama 14 hari itu emang ada perjalanan atau enggak gitu kan dari zona-zona merah. Yang kedua, kita tanyain ada keluhan enggak. Kalau misalnya ada keluhan kayak batuk, pilek, demam, ya biasanya sih langsung disaranin ke pemeriksaan penunjang tadi, ya bisa rapid test atau PCR. PCR ya gunain alat, atau yang paling bagus itu swab. Jadi diambil cairan tubuhnya dari daerah tenggorokan. Itu yang paling tingkat yang paling valid itu yang dari swab itu tadi. Lebih bagus. Soalnya kalau kayak rapid test itu ya diambilnya kan dari darah tuh. Juga dimasukin ke alat kan. Tapi kan tingkat keakuratannya tuh agak rendah gitu. Soalnya yang namanya juga alat kan, kita nggak tahu tuh emang alatnya itu akurat atau enggak gitu. Bahwa hasil diagnosa dokter kepada pasien melalui telemedicine dapat seakurat diagnosis yang dilakukan secara tatap muka. Mengingat dokter dalam membuat diagnosa terhadap pasien juga perlu melihat indikasi-indikasi lain dari pasien yang tidak bisa melihat langsung jika hanya melalui telemedicine. Baik, silakan dok. Pertanyaannya, apa ada jaminan bahwa hasil diagnosis dokter kepada pasien melalui telemedicine? Jadi mungkin perbandingan. Kalau yang telemedicine kayak halodoc ya? Iya, seperti itu contohnya. Sebenarnya kalau misalnya diagnosis kan itu kan ada tahap-tahapannya. Yang pertama kita anamnesis. Yang kedua ya kita bisa pemeriksaan fisik tadi. Yang ketiga ya pemeriksaan penunjang tadi. Kalau untuk dari telemedicine itu ya, kalau dari anamnesis sebenarnya 80% itu udah terdiagnosis. Tapi kalau ditanya jaminannya akurat atau enggak, ya 80% ya akurat kalau dari anamnesis. Tapi untuk mengkonfirmasi lagi, ya itu pemeriksaan fisik tadi, biar untuk meyakinkan, sama ada pemeriksaan penunjang. Kalau ditanya tadi akurat atau enggak, ya 80% jawabannya. Kalau dari tanya jawab. Oke, baik dok. Mungkin sudah terjawab Pak Dewa. Dokter Adin masih bersama kita ya? Ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Pak Heri Darmanto. Mengapa rapid test sering salah prediksi? Apa faktor penyebab kesalahan prediksi alat rapid test? Kalau rapid tadi kan itu dari alat sih, Pak ya. Nah, jadi kalau misalnya dia itu kan kita ngambilnya dari darah tadi. Nah, sering salah prediksi tadi yaitu mungkin dari spesimen dari bahannya tadi, itu kan dari darah kan, kita bisa aja darahnya itu lama udah istilahnya itu udah rusak gitu kan. Kalau udah rusak kan susah, jadi itu faktor yang biasanya menyebab salah gitu kan. Udah misalnya jadi dites nih, diambil, tapi terkadang ya namanya juga mungkin dia banyak
urusan, ada yang petugas medisnya banyak urusan, jadi sering ini sih nggak langsung dipiksain gitu. Itu yang suka rusak ininya spesimennya gitu. Itu sih untuk jawabannya mungkin. Terima kasih dok. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Bagas. Ini untuk saat ini kira-kira untuk melakukan tes COVID-19 untuk masyarakat umum itu sebenarnya bisa atau tidak ya? Ya mungkin yang yang tidak masuk kategori dok, misalnya hanya stay at home gitu, tapi ingin tahu statusnya itu bagaimana dok kira-kira? Oh, kalau mau tes iseng-iseng doang kayak gitu. Ya, itu dok mungkin. Oh, sebenarnya sih kalau untuk protokolnya sih, kalau emang dia berpergian dari zona merah itu sebenarnya wajib dikarantina, dites langsung. Tapi kalau misalnya eh, teman-teman mau tes boleh juga sih. Tapi kalau untuk tes kayak gitu ya biasanya ada biayanya gitu, sekitar 200 sampai 300 ribu untuk rapid test gitu. Kalau untuk pribadi ya, biaya pribadi ya, boleh-boleh aja sih. Walaupun dia OTG gitu, orang tanpa gejala. Dan juga kita nggak tahu kan dia emang terkonfirmasi positif atau enggak. Boleh-boleh aja, sah-sah aja kalau emang mau dites. Oke, ya baik dok. Ini berarti boleh ya untuk masyarakat umum yang mungkin Boleh. Tapi itu tidak ada tadi ada biaya tambahan. tambahan dan protokolnya tadi dok ya mungkin Ya, prioritas kalau ini kan untuk sebenarnya untuk yang prioritas aja. Maksudnya yang misalnya emang dia ada riwayat bepergian atau dia ada gejala. ya. Jadi mungkin kalau kita memang tidak pernah kemana-mana selama 2-3 bulan ini, sebaiknya mungkin tidak perlu juga ya dok ya. Ya, mending isolasi mandiri aja. Emang kalau misalnya dia ada riwayat kontak sama orang COVID, kalau mau tes boleh. Tapi kalau mau nggak tes, juga boleh. Tapi itu tadi kita harus menjalanin yang protokolnya tadi ya isolasi mandiri, terus pakai masker kemana-mana, pisah. Maksudnya tuh pisah rumah tuh eh, ada punya kamar khusus sendiri gitu. Terus sama orang-orang di rumah tuh pakai masker semua. Kalau emang dia ada faktor risikonya, misalnya nih, dia teman nih, dia kontak sama teman, kan nggak tahu kan dia temannya ini ya emang ada menjurus ke arah COVID atau enggak. Nah, tapi pas setelah berapa hari kemudian, ternyata dia temannya ini positif. Mau dites langsung boleh, tapi kalau mau nggak dites ya boleh. Tapi itu tadi harus isolasi mandiri dengan cara-cara yang benar. Jangan isolasi mandiri tapi masih keluyuran keluar-keluar. Itu kan sering tuh di berita-berita tuh orang yang positif COVID disuruh isolasi mandiri di rumah malah dia keluyuran kemana-mana. Itu kan yang nggak benar, malah dia kan nularin orang lain. Baik. Ya, oke dok, sangat jelas penjelasannya. Baik, masih ada pertanyaan berikutnya dari Pak Rusnanda Farhan. Permisi, saya ingin bertanya, ketika seorang terkonfirmasi positif COVID, ada yang memilih isolasi mandiri dan juga ada yang memilih dirawat di rumah sakit. Kira-kira faktor apa saja yang menentukan seseorang tersebut akan ditindak isolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit? Terima kasih atas pertanyaannya Pak Rusnanda. Ini Pak, kalau yang tadi kan saya udah jelasin tadi dari gejala klinisnya. Ada yang dari tanpa gejala, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Rata-rata orang dengan sedang ke berat ke atas itu biasanya udah gejalanya udah parah, udah ada sesak nafas ya. Dia butuh alat bantuan nafas tadi. Nah, kalau untuk yang tanpa gejala atau ringan, dia cuma demam, tapi dia ini ya, udah terkonfirmasi COVID gitu. Nah, biasanya sih boleh rawat di isolasi mandiri, tapi ya, tadi harus konsisten gitu. Nggak boleh keluar-keluar dan juga biasanya sih diawasi sama tugas medis.
Nanti kan kalau dia emang terkonfirmasi COVID, biasanya juga dikasih obat-obatan dari rumah sakit, disuruh habisin dalam pengobatan 14 hari tadi. Kalau misalnya memang dia mau nyari amannya ya di rumah sakit aja. Soalnya kan lebih lebih terpantau lah kalau di rumah sakit dibanding kita di rumah. Soalnya kan orang kan suka gitu. Oke, baik. Mungkin itu aja jawabannya. Ya. Oke, terima kasih, Dok. Berikutnya adalah ada pertanyaan lagi, apa perbedaan antara orang sehat dan pasien COVID yang sudah dirawat dari segi ritme jantung, suhu tubuh, kondisi paru, dan urinasi? Terima kasih. Pertanyaan dari siapa kita? Dari Pak Andre, apa perbedaan orang sehat dan pasien COVID yang sudah dirawat dari segi ritme jantung, suhu tubuh, kondisi paru, dan urinasi? Kalau ini perbedaan orang sehat dan pasien COVID gitu yang sudah dirawat. Kalau ini kan kalau pasien COVID, dia tadi kan ada gejala klinis yang tadi. Ya dia dari suhu tubuhnya meningkat lebih dari 38 derajat Celcius, terus bisa jadi ritme jantungnya meningkat, karena tadi itu kan namanya infeksi tuh, infeksi pasti ritme jantungnya meningkat untuk kompensasi tubuh. Yang kedua, kondisi paru-parunya. Nah, kalau COVID ini kan dia nyerangnya itu paru-paru atau virusnya. Jadi ya bisa jadi ada penumpukan slem tadi, lendir berlebihan yang menyebabkan tertutupnya jalan nafas, bisa menyebabkan tadi gangguan respirasi atau gangguan nafas tadi, biasanya itu sesak nafas. Biasanya respiratory rate-nya atau irama nafasnya dalam semenit itu lebih dari 24 kali, itu yang sudah yang disebut orang tuh udah sesak nafas. Kalau dari kencing sih nggak ada masalah sih, soalnya kan untuk orang pasien yang COVID itu kalau dari kencing ini sekarang nih ada penelitian kalau misalnya COVID ini bukan cuma paru-paru doang, jadi dia udah sistemik gitu. Jadi dia hubungannya sama faktor koagulasi. Faktor koagulasi yang dimana bisa menyebabkan trombus. Trombus itu apa ya? Kayak sisa-sisa dari faktor koagulasi. Faktor koagulasi itu misalnya kita nih luka nih. Nah, pastikan ada faktor-faktor pembekuan darah kita yang bekerja kayak fibrinogen, faktor pembekuan, sama trombosit. Nah, jadi kalau pada orang yang COVID ini, penelitian sekarang menyebutkan bahwa bisa terjadi gangguan dari defisiensi. Defisiensi itu adalah pengurangan dari faktor-faktor pembekuan tadi yang mana bisa menyebabkan trombus. Jadi yang trombus ini ya bisa nyumbat kemana-mana gitu. Kalau dia ke ginjal juga bisa kena. Biasanya kalau ke ginjal dari untuk urinarisannya itu kencingnya tuh sedikit, dan kalau lama-lama kelamaan nggak bisa nggak ditata laksana dengan baik, ya dia bisa gagal ginjal gitu. Bukan cuma paru-paru doang sekarang penelitiannya. Oke, baik. Itu saja. Ya, berikut sepertinya kita terbatas waktunya, Dok. Jadi mungkin satu pertanyaan terakhir, mungkin dari titipan dari panitia dan juga ada beberapa peserta. Pertanyaan terakhir mungkin saya rekap, yaitu tadi dokter sempat menyebut ada penelitian terkait dengan COVID-19. Nah, kira-kira Dok bisa dijelaskan saat ini perkembangan dari penelitian di bidang kedokteran ini dan kaitannya dengan COVID-19 ini bagaimana, Dok? Ini di bidang apanya, Pak? Maksudnya tuh untuk penelitian ke arah tata laksana atau tata laksana ya?
ya tata laksananya? Ya. Kalau untuk dari tata laksananya sih sekarang, dulu kan orang suka pakai kloroquine tuh. Emang sih kloroquine kalau di rumah sakit digunain, makanya orang suka apa ya? Aku lihat tuh di Tokped sampai harganya berapa ratus ribu tuh orang borong kloroquine gitu kan. Ya kalau emang di rumah sakit tata laksananya eh, multivitamin tadi, terus dikasih antibiotik golongan azithromycin 500 dosis tunggal selama 5 hari. Yang kedua itu kloroquine tadi 2 kali 1 itu sama juga selama 14 hari. Terus yang terakhir bisa juga dikasih kayak antivirus. Nah, kalau untuk perkembangannya di luar itu kan sebenarnya kita kan untuk preventif ya, vaksin gitu kan. Sebenarnya kalau untuk vaksin uh, belum ada sih, lagi diusahain gitu. Tapi kalau untuk penemuan pengobatan terbaru itu ada namanya pengobatan plasma gitu. Jadi pada pasien yang udah terkonfirmasi sembuh nih dari COVID, nah itu otomatis kan dia udah ada antibody tuh. Nah, jadi dari antibody ini kita pisahin. Jadi kan dari darah tuh, dari darah merah, darah putih, ada plasma. Nah, yang plasmanya itu kita ambil. Nah, terus kita suntikin ke ini terkonfirmasi positif COVID. Itu aja sih kalau untuk perkembangan dari penelitian tata laksananya. Ya, baik. Sudah cukup jelas, Dok, untuk penelitian terkaitnya. Baik, mungkin Bapak Ibu, mohon maaf karena kita waktu terbatas ya. Jadi untuk sesi tanya jawabnya saya cukupkan sekian ya. Terima kasih Dr. Adin sudah bersama-sama dengan kita sharing mengenai COVID-19, cara pencegahannya sampai dengan riset terkini di COVID-19. Baik, terima kasih Dr. Adin sudah. Ya, sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu semua, dengan berakhirnya sesi yang kedua ini, maka roundtable edisi yang ketiga pada hari ini telah berakhir. Terima kasih Bapak Ibu telah join pada si roundtable edisi yang ketiga. Jangan lupa untuk terus ikuti perkembangan roundtable selanjutnya karena kita masih akan terus lanjut. Besok ada roundtable yang keempat ya, dengan topik mengenai artificial intelligence dan IoT ya. Jadi silakan berminat untuk mendaftarkan karena mulai roundtable keempat kita akan membuka formulir pendaftaran masuk seperti ini. Jadi harus melalui mekanisme pendaftaran. Kemudian kita ada event-event lainnya juga seperti kompetisi dan workshop. Silakan follow terus channel BISAI baik YouTube maupun Instagram untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, kemudian sedikit tambahan mengenai dari instansi atau dari luar negeri. Saat ini kami membuat jurnal ya, namanya Jurnal Nirkabel Seluler Komputer dan Teknik. Saya akan coba kirimkan terlebih dahulu linknya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mahasiswa, bisa dosen, ya silakan kita coba berkolaborasi untuk mencoba menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini di bidang data science dan artificial intelligence. Nah, ini kita siapkan wadahnya yaitu jurnal nasional. Ini akan terbit di Agustus 2020. Sekali lagi ini jurnal nasional. Ya, jadi nanti kami akan mengurut untuk ISSN number-nya, kemudian untuk indexingnya dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa kolaborasi di sini antara instansi ataupun universitas yang berbeda. Jadi semakin banyak yang berkolaborasi, hanya semoga semakin baik. Nah, di sini ada beberapa bidang, di antaranya itu bidang big data, kemudian natural language processing, machine learning, bioinformatics, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi yang berminat silakan boleh menghubungi kontak person untuk dibuatkan grupnya. Nanti kita akan adakan pertemuan rutin di mana kami akan mengundang salah satu profesor dari Universitas Pancasila yaitu Prof. Syahbudin untuk membantu kita dalam teknik penyusunan jurnalnya dan mungkin teknik untuk mengembangkan state of the art dari riset terkini. Baik, mungkin itu saja. CP-nya silakan boleh
disimpan di sini nomornya, panitia boleh dibantu untuk nomor CP-nya, silakan. Nah, jadi jangan khawatir, misalnya ada adik-adik mahasiswa juga yang join di sini, memang kalian dibutuhkan banget, karena mungkin bapak-bapak dosen atau misalkan yang sudah bekerja di suatu instansi, mungkin tidak keburu lagi untuk membuat aplikasi atau programnya. Nah, ini di sini roles yang sangat bagus untuk jam terbang adik-adik mahasiswa. Silakan untuk join ya, jadi kita sama-sama kolaborasi untuk dapat menyelesaikan CP-nya, tolong dituliskan nomornya. Masyarakat umum juga boleh, silakan Bu. Kita open ya untuk semua. Nanti mungkin yang masyarakat umum akan masuk jadi bagiannya bisa AI ya. Jadi di sini memang kita dorong semuanya untuk dapat terlibat dalam riset ya. Nanti akan ada yang mengguide-nya. Jadi tidak tidak lepas begitu saja. Nanti ada beberapa profesor yang akan bantu kita untuk perancangan penelitian. Oke, mungkin jika ada pertanyaan mengenai info-info dan event yang diadakan oleh Bisa AI, dipersilakan. Mungkin saya tunggu dalam waktu 1 menit. Ya, jadi mungkin sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu, jadi Bisa AI ini kita lebih fokus ke arah komunitas. Jadi Bapak Ibu bisa relasinya untuk join di kita, karena kita setiap minggunya ada acara workshop, seminar, dan lain sebagainya. Pada hari ini kita sudah sama-sama menyimak presentasi dari Pak Dewa dan juga Dr. Adin mengenai informatika kesehatan dan COVID-19. Nah, nanti topik lainnya juga akan bervariasi setiap minggunya. Kemungkinan kita akan kembali mengundang Pak Dewa dan Dr. Adin untuk sharing lagi terkait topik-topik kesehatan dan informatika yang lainnya. Oke, panitia boleh di-chat di sini? Panitia, apa ada panitia? Nomor WA-nya boleh dibantu? Melalui grup WA nanti. Ya, baik, ini nomor panitianya. Ya, silakan. Mas Sidik juga boleh ya. Setingkat SMK boleh. Ini juga ada beberapa staff di Bisa AI juga ada yang dari SMK itu sharing juga mengenai kerjanya ya. Silakan, kita open. Silakan kontak CP-nya. Ini berikut saya kirimkan nomor CP-nya ya untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin kami cukupkan sekian. Oke, saya menunggu sebentar. Ini ada pertanyaan dari Pak Edi. Untuk jurnalnya nanti editornya yang akan memutuskan. Oke, nanti teknisnya mungkin bisa kontak CP kita untuk detail lebih lanjut ya. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, sesi roundtable yang ketiga pada hari ini saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung bersama Bisa AI. Jangan lupa untuk ikuti kegiatan kami selanjutnya. Dan jangan lupa besok masih ada roundtable edisi keempat mengenai AI dan IoT dengan platform Runlink. Terima kasih atas kehadirannya. Saya end meeting.